Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan membahas tentang beberapa contoh soal yang berkaitan dengan sel volta. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama adalah diketahui potensial standar elektrode Na adalah sebagai berikut. Na plus ditambah E min menghasilkan Na. N0-nya min 2,71 volt. Nah, dari reaksi ini kita bisa lihat di sini ya, bahwasanya ini adalah reaksi reduksi. Kenapa reduksi? Karena ini dari 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Maka ini dikatakan reaksi reduksi dengan potensial standarnya min 2,71 volt. Nah, pertanyaannya adalah tentukan potensial standar oksidasinya. Nah, jadi potensial standar reduksinya sebanyak min 2,71 volt. Nah, ini ditanya berapa potensial standar oksidasinya. Nah, kita lihat di sini, kita tulis dulu Na plus tambah E menghasilkan Na. Nah, harga N0-nya adalah min 2,71 volt. Nah, dari reaksi ini, maka kita buat dulu reaksi oksidasinya. Tinggal kita balik aja, kita balik saja. Jadi, Na menjadi Na plus tambah E min, ya. Maka harga N0-nya sama dengan, nah, kalau untuk reaksi reduksi harga potensial standarnya adalah min 2,71, maka untuk reaksi oksidasinya min ini berubah menjadi positif, jadi berubah tanda, jadi 2,71 volt. Nah, ini jawabannya. Nah, untuk soal selanjutnya yang kedua, diketahui potensial standar elektrode Cu adalah sebagai berikut. Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan E0 sama dengan 0,34 volt. Nah, di sini disuruh kita menentukan potensial standar oksidasinya sama dengan contoh soal yang pertama. Nah, kita buat dulu reaksinya. Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, di sini kenapa dikatakan reaksi reduksi? Karena dari 2 menjadi 0. Nah, dengan potensial standar reduksinya sama dengan 0,34 volt. Nah, kita disuruh menentukan berapa harga potensial standar oksidasinya. Nah, kita buat dulu reaksinya. Kita rubah reaksinya menjadi reaksi oksidasi. Kalau reaksi oksidasi berarti tinggal dibalik saja. Cu menghasilkan Cu2 plus ditambah 2 E min, maka harga N0-nya sama dengan, nah, karena pada reaksi reduksi potensial standarnya positif, maka pada reaksi oksidasi potensial standarnya berharga negatif, jadi min 0,34 volt, jadi berubah tanda dia. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui harga potensial standar 2 sel sebagai berikut. Mg2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Mg, harga N0-nya min 2,38 volt. Kemudian untuk sel yang satunya lagi, K plus ditambah elektron menghasilkan K, N0-nya berharga min 2,92 volt. Nah, pertanyaannya adalah dari dua sel ini kita disuruh menentukan siapa yang bertindak sebagai katode, siapa yang bertindak sebagai anode, berapa harga SL-nya, kemudian apa notasi sel voltanya, kemudian reaksi selnya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini untuk dua sel ini cara menentukan katode dan anodenya adalah cukup dilihat harga N0-nya. Harga N0 yang lebih besar, maka dialah yang bertindak sebagai katode. Sedangkan harga N0 lebih kecil, maka dialah yang bertindak sebagai anode. Nah, kalau kita lihat dari dua sel ini, maka yang bertindak sebagai katode adalah jelas Mg. Kenapa? Karena harga N0-nya di sini lebih besar. Jadi min 2,38 itu lebih besar dari min 2,92. Maka yang bertindak sebagai katode adalah Mg, dan yang bertindak sebagai anode adalah K atau kalium. Nah, kemudian kita lihat harga SL-nya. Harga SL itu, ini kita buat dulu tadi ya, yang bertindak sebagai katodenya adalah Mg, kemudian yang bertindak sebagai anodenya adalah K. Nah, dari sini maka kita menentukan harga SL-nya. Nah, SL itu ditentukan dengan rumus E katode dikurangi dengan E anode. Nah, yang bertindak sebagai katode tadi adalah EMG, atau kita buat di sini EMG dikurangi dengan EK. Maka katode Mg. Nah, Mg tadi di sini harganya adalah min 2,38.
Jadi di sini kita buat min 2,38 dikurang K, harga N0-nya min 2,92. Maka di sini kita buat min 2,92. Maka min 2,38 dikurang min 2,92, ini adalah min 2,38, min ketemu min hasilnya plus ya, jadi 2,92. Maka hasilnya adalah 0,54 volt. Jadi harga SL-nya adalah 0,54 volt. Nah, kemudian kita lihat notasi selnya. Notasi sel volta. Nah, untuk notasi ini ada beberapa aturan untuk membuat notasi sebuah sel volta atau diagram sel. Nah, anode itu dituliskan di bagian kiri, sedangkan untuk katode dituliskan pada bagian kanan. Nah, kemudian nanti antara anode dan katode itu dibatasi dengan dua garis vertikal yang melambangkan jembatan garam untuk memisahkan kedua setengah sel. Jadi nanti ada setengah sel reaksi oksidasi dan ada setengah sel reaksi reduksi. Nah, kemudian nanti untuk membedakan fase itu nanti akan diberikan pemisah berupa satu garis vertikal. Nah, seperti ini contohnya ya. Tadi yang bertindak sebagai katode adalah Mg, kemudian yang bertindak sebagai anode adalah K. Untuk membuat notasi sel voltanya, kita buat dulu untuk memisahkan ya. Ini tanda dua garis vertikal ini menandakan adalah jembatan garam untuk memisahkan kedua setengah sel. Jadi nanti di bagian kiri ini nanti reaksi yang terjadi pada anode. Untuk yang di bagian kanan ini nantinya adalah reaksi yang terjadi pada katode. Nah, yang bertindak sebagai anode tadi adalah K. Maka notasi selnya, kalau di sini K. Nah, ini untuk memisahkan fase. Jadi di sini nanti fasenya adalah fase padat, kemudian ini fasenya adalah fase aqueous. Nah, di sini ini nanti adalah reaksi anode. Jadi reaksi anode. Nah, kita lihat tadi untuk reaksinya di sini tadi K plus menjadi K. Berarti ini adalah reaksi reduksi. Maka reaksi oksidasinya jadi dari 0 menjadi 1. Maka di sini dari 0 menjadi 1. Nah, sedangkan untuk Mg-nya, kita batasi seperti ini untuk membedakan fasenya. Untuk membedakan fasenya nanti ya. Nah, Mg di sini dari 2 plus menjadi 0. Nah, untuk reaksi yang di sebelah kanan ini adalah reaksi reduksi. Maka kalau reaksi reduksi kita ngikut ke sini dari 2 menjadi 0. Maka ini dari 2 plus menjadi 0. Nah, ini nanti fasenya adalah aqueous dan ini fasenya adalah padat. Nah, jadi untuk sebelah kiri ini adalah reaksi yang terjadi pada anode, kemudian untuk yang di sebelah kanan ini adalah reaksi yang terjadi pada katode. Anode dari 0 menjadi 1 naik, kemudian katode turun dari 2 menjadi 0. Jadi pada anode terjadi reaksi oksidasi, kemudian pada katode terjadi reaksi reduksi, 2 menjadi 0. Nah, antara anode dan katode ini dipisahkan dengan dua garis vertikal yang disebut jembatan garam. Kemudian antara fase zat yang berbeda, nah ini dipisahkan oleh tanda garis satu vertikal untuk memisahkan fase zatnya. Jadi kalau ini solid dipisahkan dengan yang zat terlarutnya aqueous, kemudian ini juga yang terlarut dipisahkan dengan fase padat. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Dari dua sel ini kita disuruh menentukan reaksi selnya. Nah, untuk reaksi selnya, sel yang E, untuk jawaban yang E. Nah, kita lihat dulu di sini, kita tulis dulu
katode, sini anode. Nah, tadi yang bertindak sebagai katode adalah Mg, maka kita buat reaksi dari Mg. Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg, harga NO-nya adalah min 2,38 volt. Nah, kemudian pada anode di sini adalah K. Nah, ini kan reaksinya reaksi reduksi, sedangkan pada anode itu adalah reaksi oksidasi, maka ini kita balik reaksinya. Karena di sini tadi yang bertindak sebagai anode adalah yang ini, maka ini kita balik. Jadi K menjadi K+ tambah E, harga NO-nya adalah, nah kalau di sini harga NO-nya adalah min, tapi ini reaksi reduksi. Nah, sementara di sini ini reaksinya adalah reaksi oksidasi, maka yang tadinya min ini menjadi positif, jadi 2,92 volt. Nah, untuk menyetarakan elektronnya harus habis, ya elektronnya harus habis. Nah, jadi supaya habis maka ini dikalikan dengan 2, ini dikalikan dengan 1, ini dikalikan dengan 2. Jadi 1 kali 1 berarti Mg2+ tambah 2 elektron menghasilkan Mg, harga NO-nya sama dengan min 2,38 volt. Nah, ini 2 kali 1 berarti 2K menghasilkan 2K+ tambah 2 elektron, harga NO-nya. Nah, kalau potensial selnya tidak dikali 2, jadi tetap ya. Jadi yang dikali 2 adalah reaksinya saja. Jadi 2,92 volt. Setelah itu kita di sini elektronnya habis, maka yang tinggal adalah kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Jadi Mg2+ tambah 2K menghasilkan Mg ditambah 2K+, nah harga NO-nya ini ditambah min 2,38 ditambah 2,92, hasilnya adalah 0,54 volt. Jadi ini hasilnya harus sama dengan harga SL yang kita cari di awal tadi. Ini harus sama. Kalau seandainya nanti hasilnya nggak sama, berarti reaksi sel yang kita buat salah. Nah, ini sama ya, jadi 0,54. Ini harga SL yang kita dapat tadi di soal yang tadi. Ini harga SL yang kita dapat dari reaksi selnya. Next, kita lihat contoh soal yang keempat. Diketahui harga potensial standar 2 sel adalah sebagai berikut. Ag+ tambah elektron menghasilkan Ag, harga NO-nya adalah 0,80 volt. Kemudian Pb2+ tambah 2 elektron menghasilkan Pb, harga NO-nya adalah min 0,13 volt. Dari 2 sel ini maka kita disuruh menentukan katodenya apa, anodenya apa, kemudian notasi sel voltanya bagaimana, harga SL-nya berapa, dan reaksi selnya bagaimana. Nah, kita lihat dulu di sini katodenya. Nah, katode yang bertindak sebagai katode, kita lihat dari harga NO-nya dari 2 sel ini. Yang bertindak sebagai katode adalah jelas harga NO-nya yang lebih besar. Jadi harga NO yang lebih besar adalah yang ini. Jadi yang bertindak sebagai katode di sini adalah Ag, sedangkan yang bertindak sebagai anode di sini adalah, karena ini lebih kecil harga potensial standar reduksinya, maka ini bertindak sebagai anode. Nah, dari sini kita bisa menentukan notasi sel voltanya atau diagram selnya. Nah, notasi sel volta seperti yang sudah dijelaskan di contoh soal sebelumnya, dipisahkan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ini dipisahkan oleh 2 garis vertikal. Nah, kita lihat di sini. Yang di sebelah kiri ini adalah reaksi yang terjadi pada anode, dan yang di sebelah sini adalah reaksi yang terjadi pada katode. Anodenya tadi di sini adalah Pb. Maka Pb seperti ini. Kemudian yang bertindak sebagai katode tadi adalah Ag. Maka Ag kita pisahkan dengan 1 garis vertikal, nah seperti ini. Nah, anode Pb. Pb di sini dari 2 menjadi 0. Kalau ini reaksinya reaksi termasuk reaksi reduksi. Sementara pada anode terjadi reaksi oksidasi, maka tinggal kita balik. Berarti dari 2 menjadi 0, 0 menjadi 2. Jadi dari 0 menjadi
2 plus. Ini dalam keadaan padat, ini dalam keadaan aqua. Nah, kemudian Ag bertindak sebagai katode. Pada katode terjadi reaksi reduksi. Nah, di sini ini sudah reaksi reduksi, tinggal kita tuliskan saja dari 1 menjadi 0, sudah reaksi reduksi ya. Jadi di sini tinggal tulis 1 menjadi 0. Nah, ini dalam bentuk aqua, ini dalam bentuk solid. Jadi notasi sel voltanya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah harga SL. SL adalah E katode dikurangi E anode. Yang bertindak sebagai katode tadi adalah Ag, yang bertindak sebagai anode adalah Pb. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Potensial sel reduksi pada Ag 0,80. Jadi 0,80 dikurangi 0,80 dikurangi Pb. Pb min 0,13. Jadi min 0,13 volt. Maka hasilnya adalah 0,80 min dengan min jadi plus 0,13 volt. Maka 0,80 tambah 0,13 0,93 volt harga SL-nya. Nah, kemudian kita lanjut untuk reaksi selnya. Untuk reaksi selnya di sini adalah kita buat di sini reaksi selnya. Nah, pada katode kita tulis di sini katode. Yang bertindak sebagai katode tadi Ag, maka kita tulis nih reaksi Ag, karena ini sudah reaksi reduksi maka kita tinggal tulis. Jadi Ag plus ditambah E menghasilkan Ag, harga E0-nya adalah 0,80 volt. Kemudian anode. Anodenya yang bertindak sebagai anode di sini adalah Pb, maka ini Pb-nya harus kita rubah reaksinya, karena kalau ini kan reaksinya reaksi reduksi, sementara pada anode terjadi reaksi oksidasi, maka kita rubah Pb menjadi Pb2 plus tambah 2 elektron, harga E0-nya adalah, nah kalau ini reaksi reduksi harga E0-nya adalah min, maka pada anode ini dirubah menjadi positif, jadi 0,13 volt. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk menyetarakannya, di sini elektronnya masih satu, di sini elektron 1, sementara sini elektronnya 2. Maka untuk menyetarakannya di sini di atas kali 2, di bawah kita kali dengan 1. Maka menjadi 2 kali 1. Seperti ini. 2 Ag. Jadi 2 Ag 2 kali 1 2E menghasilkan 2 Ag, harga E0-nya sama dengan 0,80. Kemudian ini 1 kali Pb menghasilkan 1 kali Pb2 plus 1 Pb2 plus tambah 2 elektron menghasilkan E0-nya adalah 0,13 volt. Nah, jadi ini tadi ya, 2Ag tambah 2 E- menghasilkan 2Ag, E0-nya 0,80, kemudian ini dikali 1, jadi Pb menghasilkan Pb2 plus tambah 2 elektron, E0-nya 0,13. Nah, ini elektronnya habis ya. Nah, jadi yang kanan dengan yang kanan, yang kiri dengan yang kiri. Jadi hasilnya adalah 2Ag ya, 2Ag plus ya, kurang pasti dari 2Ag plus tambah 2Ag plus tambah Pb menghasilkan Pb2 plus tambah 2Ag.
ya, atau 2AG tambah PB2 plus misalnya ya. Jadi harga N0 nya di sini kita tambahkan 0,80 tambah 0,13 sama dengan 0,93 volt. Jadi hasil N0 ini harus sama dengan hasilnya harus sama dengan harga SL yang kita cari tadi 0,93. Kalau sudah sama berarti reaksi sel kita sudah benar. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini untuk soal yang nomor 5. Nah, ini soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, jadi harga di sini ada diketahui beberapa harga potensial reduksi dari beberapa logam. Zn 2 plus menjadi Zn harganya min 0,76 volt, kemudian Fe 2 plus menjadi Fe, ini harganya min 0,44 volt, kemudian Pb 2 plus menjadi Pb, harganya 0,13 volt, kemudian Cu 2 plus menjadi Cu, harganya 0,34 volt, kemudian Ag plus menjadi Ag 0,80 volt. Jadi ini semuanya potensial standar reduksi. Kenapa? Karena ini harganya kiri ke kanan kurang ya, 2 jadi 0, 2 jadi 0, ini 2 jadi 0, Cu2 jadi 0, ini Ag1 jadi 0. Nah, pertanyaannya adalah diagram sel yang berlangsung spontan adalah, diagram sel yang berlangsung spontan, jadi harga SL-nya positif. Nah, kalau harga SL positif berarti reaksi berlangsung spontan. Tapi kalau seandainya hasil SL-nya negatif, maka reaksi berlangsung tidak spontan. Maka kita cari diagram sel yang nantinya harga SL-nya adalah positif. Jadi kita lihat seperti ini ya. Ini untuk yang A, ini option B, option C, option D, option E. Nah, kita lihat dulu di sini satu persatu. Nah, untuk notasi sel volta, Ibu Rosa sudah tahu ya bahwasanya di sebelah kiri ini adalah anodik, kemudian sebelah kanan ini adalah katodik. Jadi, cara mudahnya untuk menentukan apakah hasilnya positif atau negatif adalah, nah kita lihat dulu deh. Ini kita kurangi dari kanan kurang kiri. Jadi kanan dikurangi dengan kiri. Kanan kita lihat Zn. Zn di sini harganya min. Berarti min 0,76, kemudian Cu di sini 0,34, berarti min dikurang 0,76 dikurangi 0,34. Min dengan min ini hasilnya pasti minus. Jadi otomatis harga SL ini berharga negatif, menandakan bahwasanya dia tidak berlangsung spontan. Nah, kita lihat yang option B. Fe dikurang Ag. Fe kita lihat di sini Fe minus 0,44 dikurangi Ag. Ag di sini 0,80. Min dengan min ini hasilnya pasti nanti akan min. Berlangsung tidak spontan karena hasil SL-nya adalah negatif. Nah, sekarang kita lihat yang Zn kurangi dengan Ag. Zn 0,76 berarti Zn min 0,76 dikurangi Ag. Ag di sini 0,80. Min dengan min ini hasilnya pasti negatif. Kemudian kita lihat yang Cu di sini 0,34 dikurang Cu kurang Pb. Kita lihat Pb di sini min 0,13. Jadi 0,34 dikurang min 0,13. Nah, ini hasilnya pasti positif. Jadi 0,34 tambah 0,13 hasilnya pasti positif. Nah, jadi jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya sudah jelas D. Tapi kita lihat dulu ini yang E. Zn di sini min 0,76. Jadi min 0,76 kurang Pb. Pb di sini 0,13. Jadi min 0,76 dikurangi 0,13 sama dengan minus 0,76 tambah 0,13, karena ini nanti hasilnya karena minusnya lebih besar dibanding harga plusnya ini. Nah, ini maka hasilnya sudah pasti negatif. Maka dari 5 option ini maka diagram sel yang reaksinya berlangsung spontan ini adalah yang D. Kenapa? Karena harga SL-nya berharga positif. Jadi jika harga SL berharga positif, maka
reaksi dikatakan berlangsung spontan. Tapi kalau seandainya harganya negatif, maka reaksi berlangsung tidak spontan. Nah, ini dia penjelasan tentang beberapa contoh soal yang berkaitan dengan sel volta. Untuk itu, mudah-mudahan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi ini bisa bermanfaat buat Ananda. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.